everyone, welcome to my channel. Hari ini aku akan nge-review beberapa koleksi winter book aku yang dari SMP. Jadi ini bukan, oh my god. Can you just, oh my god. Maaf ya guys ya, kita kedatangan tamu tak diundang. Ya. So you wanna see it? Ya. You wanna kamu mau masuk ke video? Oke, just up to you boys. Kita abaikan aja si bulu oran ini yang tidak jelas ini ya guys ya. So hari ini tuh aku memang rencananya nge-review beberapa koleksi winter book aku. Yang ini tuh bukan keluaran terbaru ya. Ini adalah buku-buku yang pernah aku baca sewaktu aku masih duduk di kelas SMP, di bangku SMP ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat koleksi winter book aku, kalian bisa nonton beberapa review-review dari buku-buku yang udah aku review sebelumnya. Kalau misalnya kalian tertarik sama salah satu koleksi aku itu, karena beberapa buku yang aku review tuh bagus, udah bestseller, udah jadi adaptasi film, ada adaptasi webtoon juga gitu loh. Pokoknya semua yang aku review the best lah. Tapi memang bukan keluaran terbaru ya, ini keluaran lama. Apalagi aku belinya pas waktu aku masih duduk di bangku SMP ya. So kali ini aku akan ngebahas review buku yang berjudul Life of Pi. Kalau kalian udah pernah lihat nontonnya gimana guys? Kalau udah lihat apa sih? Aku gak fokus soalnya ini dia merosot. Dia cuma kelihatan kupingnya. Tada. Dia merosot. Dia sama nggak sih sama harimaunya, warna oranye? Ini leluhur kamu. Iya, leluhur kamu guys. Jadi sinopsisnya dari film atau novel ini, aku sih pribadi belum lihat filmnya, tapi udah baca novelnya. Novelnya aja udah cukup menegangkan ya, apalagi kalau misalnya aku lihat filmnya, udah nggak tahu gimana caranya aku bisa survive dari harimau. Tapi kita berdua sama-sama survive gitu loh. Happy ending. Jadi sinopsisnya itu ada seorang cowok ya namanya Pi. Kalian pasti ngira yang harimau itu namanya Pi, tapi enggak. Yang cowok ini yang berdiri ini namanya Pi. Dia tuh keturunan India Amerikan gitu loh, yang orang tuanya tuh suka pindah-pindah dari sini terus ke situ terus ke sana. Kan memang pekerjaannya orang tuanya tuh sering pindah-pindah gitu, terutama si ayahnya itu kan. Kayak ayahnya tuh arkeolog atau apa sih aku lupa tuh, makanya mereka tuh sering pindah-pindah gitu kan, ya sesuai dengan pekerjaan ayahnya gitu loh. Dan selama perjalanan yang panjang itu dia pindah ke satu tempat ke tempat lainnya, dia tuh kayak mencari jati diri dia yang sebenarnya. Dia tuh apa sih sebenarnya? Jadi dia sendiri juga menemukan bahwa arti dari namanya sendiri tuh bagus. Pi yaitu artinya 22/7 atau 3,14. Jadi dia tuh kayak berpikir bahwa dirinya tuh bisa switch gitu loh, bisa sefleksibel itu. Tapi dia tuh pengen punya ketetapan gitu loh. Misalnya kalau kenapa Pi tuh nggak 22/7 aja, kenapa Pi tuh harus 3,14 kayak gitu. Tapi tapi yang namanya manusia kan bisa switch ya. Maaf ya guys, tadi ada iklan, tapi aku tetap lanjutin aja. Oh my god, gue kaget. Kenapa lo tiba-tiba? Ya maaf, soalnya ada mobil lewat gitu, mobil masuk gitu. Aku lanjutin aja ya guys ya. So ketika si Pi ini itu udah mencari jati dirinya, tapi dia tuh kayak masih yang bertanya-tanya gitu loh, apakah memang jati dirinya ini yang sebenarnya or not gitu loh. Udah ketemu nih jati dirinya seperti apa, tapi dia kayak masih bingung lagi gitu loh. Emang ini bakal cocok sama aku ke depannya nggak sih? Emang ini bakal berpengaruh sama aku nggak sih, kayak gitu kan. Telinga gue gatel dong. Ini ada yang ngomongin gue tuh gimana ya? Atau memang nggak pernah dibersihin ternyata? Nggak, gue selalu bersihin bagian tubuh gue ya. Ya iklan lagi, anggap aja marketing gratis ya. Terus dia tuh kayak melakukan perjalanan pindah lagi ke tempat yang lain dengan menggunakan kapal pesiar. Tapi kapalnya itu
di bawahnya itu ada kayak binatang-binatang hasil dari koleksi kebun binatang kalau nggak salah, dan salah satunya adalah si Richard Parker ini. Jadi si Richard Parker ini salah satu harimau yang dia tuh dikasih nama Richard Parker tuh ada alasannya gitu loh, karena dia harimau istimewa. Dia salah satu koleksi berharga kebun binatang, dan dia tuh udah melalui banyak kebun binatang gitu loh, pindah-pindah gitu loh istilahnya. Ini cakarnya tajam sekali, ini saya sakit sekali. Tapi kalau diusir dia bakal kesini lagi guys, percuma. Jadi anggap aja kayak dia tidak ada ya guys ya. Ini tuh tampang malosnya tuh, udah mirip gak sih? Dia leluhurmu ya, gak digubris. Dia anaknya pendiam guys. Dia anaknya pendiam guys. Mohon maaf ya kalau ngomongnya belepotan, soalnya ini sakit banget. Aku sariawan hari ini. Jadi turun aja ya. Cakar kamu sangat sakit. Turun. Ya. Sakit banget ketika nyentuh kulit itu loh, kayak cakarnya itu. Oke, terus kapalnya tuh ya tolong sofa saya jangan dirusak, pindah dong. Jadi dia naik kapal pesiar itu udah awalnya kayak fine aja, tapi tiba-tiba entah jangkarnya atau apa gitu, jadi kapal pesiarnya tuh tenggelam. Jadi ada kecelakaan gitu loh, kecelakaan kecil yang akhirnya jadi besar, yang mengakibatkan kapal itu tenggelam. Ada beberapa kayak korban-korban yang bisa dievakuasi kayak gitu. Semuanya hidup sih ya, kebanyakan hidup, tapi ya banyak hewan-hewan yang tenggelam juga gitu loh, tapi bisa berhasil di rescue gitu. Tapi ketika si Pi ini tenggelam, itu masih belum ada yang rescue dia gitu loh. Jadi dia kayak berusaha berenang sambil akhirnya nemuin sebuah sekoci. Tapi naasnya sekocinya itu bawahnya ada si harimau ini. Jadi kayak bingung gitu loh, kalau saya tidak ke sekoci itu saya nanti tenggelam, kalau saya ke sekoci itu saya bawahnya itu ada harimau kayak gitu kan. Nah terus akhirnya dia bertahan hidup kan. Dia awalnya kayak skeptis gitu loh, kayak ya apa supaya gue selamat nih dari harimau ini. Terus dia tuh kayak melakukan segala cara gitu loh, entah dia tuh harus kasih kode-kode gitu, SOS gitu, biar ada helikopter yang lewat atau gimana gitu. Tapi akhirnya semua usahanya tuh nihil guys, nggak ada yang datang ke mereka sama sekali. Jadi yang mereka lakuin adalah bertahan hidup bareng-bareng. Gimana caranya? Ya segala cara, entah mereka mancing bareng, entah mereka harus nungguin hujan datang, terus gimana caranya supaya mereka tuh bisa menampung banyak air hujan gitu loh. Banyak banget yang dilakuin sama mereka berdua sih, apalagi ketika si Richard Parker ini mulai percaya sama si Pi dan mulai menganggap Pi ini ya temen kayak spesiesnya dia sendiri gitu loh. Karena memang mereka berdua adalah dua makhluk hidup yang trying to survive di tengah lautan, di tengah ocean gitu ya, yang memang kalau kena matahari langsung itu sampai panasnya tuh kayak bahkan Pi tuh sempet kayak halusinasi gara-gara dia tuh kebanyakan minum air laut. Jadi dia nganggap kalau ada apa istilahnya tim rescue yang benar-benar udah nyelamatin mereka, tapi ternyata itu cuma halusinasi. Terus pernah suatu ketika dia tuh kayak semacam ngobrol sama orang gitu loh, ngobrol sama orang tapi ternyata orangnya tuh cuma halusinasinya dia. Kadang dia tuh halusinasi si Richard Parker ini manusia juga gitu loh, manusia yang bisa bicara. Pokoknya istilahnya halusinasi Pi ini gara-gara dia kebanyakan minum air laut ketika mereka terjebak di tengah lautan. Pokoknya intinya seperti itu. Nah terus udah melalui banyak hal juga, dan mereka kayak udah berdamai sama keadaan mereka. Terus mereka udah kayak terbiasa dengan keadaan mereka yang serba kekurangan gitu kan, karena di tengah laut cuy, ngapain, ada apa gitu loh. Jadi mereka nggak bisa berbuat banyak selain bertahan hidup kan. Sampai akhirnya until the day is come, pengharapan mereka tuh benar-benar datang, yaitu ada rescuer yang melihat mereka kayak terombang-ambing gitu loh, terombang-ambing.
terus mereka diangkat, terus mereka dibawa pulang. Si Richard Parker ini akhirnya bisa berhasil dievakuasi juga, terus dianterin ke kebun binatang tujuan dia. Tapi si Pink gak akan pernah melupakan gimana rasanya dia terombang-ambing di lautan sama seekor harimau yang namanya tuh sangat keren, yaitu Richard Parker gitu. Beneran sangat keren sekali namanya tuh. Hampir aku tidak percaya nama harimau aja sekeren manusia gitu, hampir kayak pemain film gitu kan, Richard Parker gitu. Kenapa nggak Peter Parker atau apa? Oh, Peter Parker. Nanti kayak film sebelah. Ya, just kind of that ya. This book it's really incredible dan unbelievable, dan menurutku ini buku marvelous banget sih. Karena menyajikan suatu ide yang bahkan aku aja nggak tahu kan ada ide semacam ini loh. Ada orang yang mau menuliskan ide semacam ini tuh saya tuh baru tahu gitu loh. Ada orang yang punya ide sebrilian ini. Oke, kok bisa ya dia mikirin idenya tuh dari mana? Imajinasinya kok bisa semain itu gitu loh, bisa sedetail itu, bener-bener kayak ada orang yang kejebak sama harimau. Dan aku dulu tuh mikir ini tuh kisah beneran gitu, karena life of Pi gitu kan, kisahnya Pi gitu. Dan aku kayak wah ini mungkin kisah nyata ini, tapi ini cuma ya benar. Pokoknya tuh ini tuh buku yang sangat marvelous sekali, dan kalau nggak salah ini international bestseller ya, dan menang beberapa penghargaan novel juga, plus diangkat jadi sebuah film yang filmnya juga memenangkan beberapa penghargaan film. See, I told you. Kalau aku baca sebuah buku yang aku baca itu selalu recommended, selalu most read, selalu kayak apa namanya istilahnya tuh, entah dia adaptasi film, adaptasi series, adaptasi webtoon. Karena pas waktu aku baca School for Good and Evil ya, itu salah satu buku yang aku kayak gadang-gadang kayak wah ini bagus banget kalau semisal dia dibikin film atau series. Tapi aku prefer ke series karena kayak biar bertahap gitu loh, berepisode-episode gitu loh, pasti tegang banget. Tapi sama Netflix kan dijadiin film ya, malah lebih bagus lagi sih menurutku, karena biar sekali nonton gak berlarut-larut gitu. Aku sekali nonton udah kayak wow, amazing, kayak apa, wow, kayak gitu kan. Tapi pas gue lihat ini pasti ada season 2-nya ini, karena ganteng coy ya, happy ending, mereka bisa pulang ke rumah tapi tiba-tiba ada semacam secret gitu ya, pasti ada kelanjutannya pasti. Dan untuk kalian yang udah punya pengalaman melihat film ini, kalian bisa tulis aja di section comment, soalnya aku pengen tahu reaksi kalian setelah kalian menonton filmnya, atau kalian cuma baca novelnya kayak aku juga pengen tahu pengalaman kalian seperti apa ya. Aku tuh benar-benar suka kayak bertukar ide gitu loh sama teman-teman aku. Biasanya aku ngerating buku kan, oh ini menurut kamu gimana, kamu gimana, kayak gitu. Dan untuk rating bukunya itu 9/10. 9/10 ya, penulisannya seperti terjemahan bahasa Inggris. Terus pengembangan karakternya aku suka, karena si Pi ini akhirnya kayak berkembang gitu ya, berkembang secara emosional. Dia step by stepnya tuh kayak naik, terus ketika naik ada suatu klimaks gitu kan, terus pecah gitu aja, terus akhirnya turun lagi ke titik dimana si Pi akhirnya mulai kayak menerima dirinya sendiri. Dan itu adalah the best solution that I have to read gitu loh, yang benar-benar kayak aku bisa istilahnya itu mengambil pesan moralnya lah. Walaupun itu tuh aslinya pesan moralnya adalah kamu tuh tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu gitu loh. Kamu bisa jadi sepertinya, kamu bisa jadi seperti itu, tergantung keyakinan kamu aja gitu, apakah kamu bisa melewati itu or not gitu kan. Karena di sini tuh juga ditulis kisah ini akan membuat orang percaya pada Tuhan.
Ya iya, karena pas waktu awal journey-nya Pi ini, awal perjalanannya Pi ini, dia benar-benar yang namanya mencari Tuhan, dan dia juga sambil mencari jati dirinya gitu loh. Apakah benar dia seperti ini atau enggak, kayak gitu. So, itulah reviewku hari ini mengenai buku novel Life of Pi ya. Aku harap kalian suka sama reviewan ini karena kalian most read sih. Ini bagus banget. Kalau misalnya kalian nggak mau ngeread ya, kalian nonton filmnya dulu baru bisa. Misalnya aku kayak nggak mau nih baca novelnya kebanyakan, lihat filmnya aja, nonton filmnya aja dulu. Kalau misalnya filmnya bagus, kalian bisa beralih ke novelnya untuk lebih detailnya lagi. Oke guys, sekian video kali ini. I hope you enjoy this video. Aku minta maaf banget kalau misalnya belibet ini benar-benar sakit. Aku belum minum adem sari. Oh iya, gak di endorse. Tapi mudah-mudahan di endorse sih. Kirim setrek ya. Bercanda. I hope you enjoy this video. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, klik like, comment, dan subscribe ya guys. Thank you for watching. See you later.